Solo Leveling Side Story Part 2. Part satunya mana? Anggap saja part satunya adalah 3 chapter yang sudah rilis beberapa hari yang lalu. Oh ya, sebelumnya Mimin akan mengingatkan jika di video ini Mimin tidak akan menyisipkan sama sekali gambar ataupun foto terkait dengan manhwa Solo Leveling. Alasannya kenapa? Tentu saja untuk menghindari copyright. Karena Studio Kakao merupakan salah satu yang sangat mempedulikan terkait dengan hak cipta. Jadi untuk menghindari copyright, Mimin pun tidak menggunakan gambar apapun dari manhwanya. Kembali ke pembahasan. Sampai dengan 3 chapter yang sudah rilis, nampaknya artis tidak atau belum mengubah apapun cerita yang bersumber dari novelnya. Jadi bisa dibilang 3 chapter pertama ini pure bersumber dari novel. Dan inilah beberapa hal penting yang akan terjadi di beberapa chapter ke depan jika tidak ada perubahan ataupun pengembangan cerita. Pertama, bagaimana Wo Jinchul bisa mengingat Sung Jinwoo. Itu semua terjadi saat tangan Wo Jinchul menyentuh tangan Jinwoo ketika ia memberikan atau memperebutkan gambar atau sketsa dari Bear. Nah, setelah insiden itu atau setelah kejadian itu, entah bagaimana kepala Wo Jinchul seperti mengingat beberapa hal yang tidak pernah ia lalui semua. Ia mengingat satu kata-kata, yaitu Presiden Asosiasi. Apakah kau mempercayaiku? Itu adalah perkataan yang diucapkan oleh Sung Jinwoo sebelum perang besar terjadi. Di sana Wo Jinchul akhirnya mengetahui makhluk apa yang akan mereka lawan dan fakta jika Sung Jinwoo sendirilah yang akan menghadapi seluruh makhluk tersebut. Dan perkataan itu terus saja terngiang-ngiang di kepalanya. Ia juga mengingat kata Hunter Sung Jinwoo. Hingga akhirnya Wo Jinchul pun mengingat beberapa hal di kehidupannya yang lalu. Oleh sebab itulah untuk memastikan apa yang terjadi, ia menemui kembali Sung Jinwoo dan berkata, Hunter Sung Jinwoo, apakah itu kau? Lalu melihat ekspresi dari Jinwoo, nampaknya Wo Jinchul benar. Oleh sebab itulah ia kembali berkata, nampaknya itu benar-benar kau, Hunter Sung. Tentu saja itu membuat Jinwoo terkejut. Yaitu bagaimana bisa Wo Jinchul mengingat kembali masa lalunya. Nah, di sini Jinchul pun sedikit menjelaskan. Setelah mengetahui beberapa hal, akhirnya Jinwoo pun sadar jika mungkin saja orang-orang yang berkaitan dengannya dulu bisa mengingat kembali masa lalu jika mereka bersentuhan. Tentu saja kejadian ini tidak semuanya bisa benar-benar terjadi, tapi ada kemungkinan besar. Perasaan Wo Jinchul nampak sangat tidak karuan. Melihat jika saat ini ia bukanlah hunter, itu berarti apa yang dilakukan oleh Sung Jinwoo untuk melawan monster-monster di celah dimensi telah membuahkan hasil. Ia bahkan bertanya, sudah berapa lama Sung Jinwoo bertempur? Dan Jinwoo pun menjawab setidaknya 27 tahun. Wo Jinchul nampak sangat sedih karena ia tahu bagaimana kesulitan yang dilalui oleh Sung Jinwoo untuk membunuh atau membasmi seluruh monster yang ada. Dan yang membuat dirinya semakin sedih adalah mungkin saat ini ialah satu-satunya orang yang mengetahui fakta jika Sung Jinwoo merupakan penyelamat dunia. Setelah berbincang-bincang dan bernostalgia, Jinchul bahkan menawarkan Jinwoo untuk masuk ke dalam kepolisian. Tapi tentunya Jinwoo menolak. Ia pun berkata, jika aku masuk ke kepolisian, lalu apa yang akan mereka lakukan nanti? Dan dengan itu pula mereka berdua pun berpisah. Selanjutnya, Jinwoo bahkan pernah bermimpi menjadi Antares, Dragon King.
Saat itu Dragon King terbangun, lalu ia pun menyadari jika tubuhnya sudah berada di tubuh manusia bernama Sung Jin-woo, Hunter peringkat E. Ia bahkan mengingat segala sesuatu hal terkait apa yang telah terjadi dan juga menimpa Sung Jin-woo. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang kalian lihat di chapter awal manhwa Solo Leveling, yaitu saat rombongan Sung Jin-woo memasuki double dungeon. Tapi yang membedakan adalah karena Sung Jin-woo saat itu tubuhnya ditempati oleh Antares, ia pun bisa menghancurkan seluruh patung yang harusnya membunuh semua orang kecuali Sung Jin-woo. Ia bahkan berkata, berani-beraninya boneka bertarung melawanku, Antares si Dragon King. Cepat tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Lalu saat itulah Sung Jin-woo terbangun. Dan itu tepatnya kurang lebih adalah 3 atau 4 tahun setelah dirinya mengalahkan Antares. Selanjutnya, di lain sisi di sebuah gurun di Amerika, seorang profesor menyadari jika ada kejadian tak terduga, kemungkinan akan ada monster yang akan muncul. Ya, bisa dibilang ini merupakan fenomena dari gate ataupun gerbang. Jadi tempat itu pun diisolasi oleh pemerintah setempat dan dijaga ketat oleh militer. Di lain sisi di Korea, salah satu rules mendatangi Sung Jin-woo. Ia pun menceritakan kemungkinan jika bumi akan segera diinvasi oleh makhluk luar angkasa atau bisa disebut sebagai alien. Dulu, sebelum Sung Jin-woo menggunakan cawan suci, sebetulnya alien tersebut harusnya bertarung melawan para rules. Akan tetapi karena ada pergeseran ataupun perubahan garis waktu, nampaknya mereka akan menyerang bumi. Tapi Jin-woo berkata, tenang saja, aku akan membereskan mereka semua. Lalu, beberapa waktu kemudian, Sung Jin-woo pun sudah berada di dalam gurun yang terisolasi. Para tentara yang ada di sana sangat terkejut bagaimana bisa seorang pemuda Asia memasuki daerah terlarang. Saat itulah para petugas meminta Sung Jin-woo untuk pergi. Tapi Jin-woo berkata, kalianlah yang harus pergi. Tempat ini sangat berbahaya. Dan untuk mempersingkat waktu, Jin-woo pun menggunakan kekuatannya dan berkata makhluk-makhluk yang akan keluar dari gerbang tersebut memiliki kekuatan yang sama denganku. Jadi pergilah sejauh mungkin biar aku yang mengatasinya. Dengan itu, setelah melihat bagaimana kekuatan dari Sung Jin-woo yang tidak masuk akal, seluruh pasukan yang menjaga tempat tersebut pun mundur sepenuhnya. Dan setelahnya, monster raksasa yang merupakan bangsa Titan pun muncul. Melihat kehadiran Sung Jin-woo, monster tersebut pun berkata, jadi apakah hanya kau seorang yang menghadapi kami? Dan Jin-woo pun menjawab, apakah kau melihat jika aku hanya seorang diri? Saat itulah 10 juta pasukan bayangan muncul. Nah, pertempuran tersebut ternyata tidak sengaja terekam oleh drone yang dimiliki oleh pasukan Amerika. Para petinggi negara tersebut pun menyaksikan apa yang terjadi di sana. Mereka sangat terkejut melihat seorang pemuda Asia mengeluarkan atau memiliki bayangan monster yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan bertarung habis-habisan melawan monster Titan yang berjumlah ratusan. Tapi tentu saja walaupun monster Titan tersebut sangatlah kuat, mungkin setara dengan monster peringkat SSS, akan tetapi karena kemampuan Jin-woo yang overpower dan pasukan bayangan yang jumlahnya tak terhingga, pada akhirnya monster-monster tersebut pun berhasil ditaklukkan. Nah, di sini para pemerintah Amerika dibuat sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah ini musibah ataupun berkah karena ada seorang pemuda yang memiliki kekuatan luar biasa. Untuk mengetahui apakah sosok tersebut nantinya akan mengancam bumi, David yang dulunya merupakan
Presiden ataupun Ketua Asosiasi Awaken Amerika pun menyarankan agar mereka menemui Nona Selner. Dan pada akhirnya David dan beberapa orang pun mengunjungi Nona Selner. Tentu saja Nona Selner mengetahui apa tujuan David dan orang-orang tersebut mengunjunginya. Akan tetapi Nona Selner mengatakan jika saat ini ia tidak lagi bisa melihat masa depan setelah kemunculan orang tersebut. Tentu saja orang tersebut tertuju kepada Sung Jin-woo. Akan tetapi Nona Selner memiliki jawaban yang pasti. Ia tidak mengetahui siapakah orang yang akan ditanyakan oleh David. Dan tentunya David pun mempercayai perkataan Nyonya Selner karena ia telah mengenalnya dari dulu. Akan tetapi David menanyakan satu hal, apakah sosok tersebut akan membahayakan dunia atau tidak? Dan Nyonya Selner pun menjawab tidak. Ia juga menjelaskan kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Dan sosok tersebut, orang yang ditanyai oleh David, sudah menyelamatkan bumi berkali-kali. Nah, jika teman-teman ingat, di ending dari Manhwa Solo Leveling itu, Nona Selner mengatakan jika dunia akan dilanda bahaya. Tapi hal tersebut tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena Sung Jin-woo sudah mengurusnya. Dan setelah kejadian itu pula nampaknya Nona Selner sudah tidak bisa melihat masa depan lagi. Akan tetapi ia masih mengingat beberapa hal yang telah ia terawang dahulu kala. Setelah David mengetahui atau mendapatkan jawaban dari Nyonya Selner, akhirnya ia pun meninggalkannya. Dan setelahnya ternyata di dalam ruangan Nyonya Selner ada sosok lain, yaitu Thomas Andrew. Nah, kalian tahu kan siapakah Thomas Andrew? Orang terkuat di dunia sebelum Sung Jin-woo muncul. Nah, si Thomas ini mendapatkan telepon dari Nyonya Selner. Perlu diketahui Nyonya Selner ini sangat-sangat terkenal. Tidak sembarang orang bisa menemuinya. Tentu saja itu membuat Thomas senang karena Nyonya Selner tiba-tiba menghubunginya. Tapi ada hal yang tak terduga. Jika saja Nyonya Selner tidak menghubungi Andrew, maka ia akan terlibat kecelakaan. Oleh sebab itulah Thomas Andrew bertanya kepada Nyonya Selner kenapa dirinya menyelamatkannya. Lalu Nyonya Selner pun menjawab, itu semua karena di kehidupanmu yang lalu kau telah menyelamatkan banyak jiwa. Dan Nyonya Selner pun bergumam, mungkin beberapa orang di masa lalu akan kembali terhubung. Dan itulah kemungkinan apa yang terjadi di beberapa chapter ke depan terkait side story Manhwa Solo Leveling. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye bye.